Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Ya. Saya Prasindia. Ya. Ya, silakan masuk. Monggo pinara, Bu. Ada apa nih? Saya Prasindia. Jadi saya ke sini tujuannya itu untuk memberikan edukasi. Baik. Karena saya tahu ibu istrinya Bapak Aji dan juga satu anaknya Bapak itu sedang terkena TBC. Dan saya kesini untuk mencegah agar TBC tersebut tidak menular ke keluarga Bapak yang lainnya dan anak-anak Bapak juga yang lain. Seperti itu Bapak. Jadi apakah Bapak bisa untuk dipanggilkan istri Bapak dan juga anak Bapak yang terkena TBC tersebut, dan juga nanti saya juga minta tolong Bapak juga di sini juga. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang apa itu TBC dan juga untuk pencegahannya dan seperti itu Bapak. Saya panggilkan terlebih dahulu. Ini Bu, anak dan istri saya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, semuanya. Ini pagi Sus. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Prasindia. Nama istrinya siapa dan juga anaknya ini? Iya boleh Sus. Baik, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudha Sus. Untuk adiknya? Saya Mbak Susus. Nama aku Sita. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat tampaknya Ibu agak pucat ya, dan juga saya dengar tadi Ibu juga batuk-batuk. Apakah Ibu merasa sudah membaik atau masih merasa kurang sehat Ibu? Sudah sedikit membaik Sus keadaannya. Oh ya Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang TBC dan juga cara pencegahannya. Kurang lebih waktunya 30 sampai 45 menit. Apakah Bapak dan Ibu serta adiknya bersedia? Iya, nggak apa-apa Sus. Ya, baik, kita melakukan penyuluhannya di sini aja ya, di ruang tamu ini aja ya. Baik. Dulu ya Pak, apa itu TBC? Iya Sus, silakan. Baik, ini saya juga ada pamflet tentang TBC. Jadi adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu Bapak. Biasanya itu batuk berdahak dan terkadang juga bisa mengeluarkan darah. Jadi kalau semisal batuk itu disertai dengan darah, apakah sudah terpapar penyakit TBC? Iya Bapak, bisa jadi sudah terkena TBC, tapi nanti juga ada pemeriksaannya juga kok Bapak sebelumnya untuk apakah benar itu termasuk penyakit TBC atau mungkin ada penyakit lain seperti itu. Ini Sus, untuk penyakit tuberkulosis ini bisa menular melalui apa saja ya Sus, kalau boleh tahu? Baik, untuk penyakit tuberkulosis itu bisa menular lewat batuk atau mungkin air liur, itu juga bisa Bapak. Ini juga di sini juga ada penjelasannya Bapak. Jadi penyebab penyakit TBC itu terjadi melalui orang yang memang sebelumnya mengidap TBC, dan kemudian batuk atau bersin liur yang terkontaminasi dan juga terhirup oleh orang yang sehat Bapak. Jadi orang itu bisa menularkan penyakit TBC secara langsung. Ini Sus, saya mau tanya, apakah penyakit tuberkulosis itu bisa disembuhkan ya Sus? Maaf Bapak, penyakit tuberkulosis itu tidak bisa disembuhkan karena orang yang sudah mempunyai penyakit tuberkulosis sendiri, dia harus minum obat secara teratur minimal 6 bulan. Seperti itu Bapak. Jadi kalau seandainya obatnya tidak diminum, nanti pengobatannya akan dimulai lagi dari awal Bapak, dan mungkin dosis obatnya itu bisa ditambahkan juga. Seperti itu. Oh, jadi penyakit tuberkulosis ini tidak bisa disembuhkan secara tuntas gitu, nggak bisa ya Sus? Iya Bapak, betul sekali. Jadi harus rutin-rutin minum obat gitu. Iya.
Lalu sus saya mau tanya ini, untuk gejala-gejala penyakit tuberkulosis itu seperti apa ya sus ya? Jadi gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis sendiri itu biasanya demam, kemudian badannya lemas karena juga tidak nafsu makan. Terus kalau di malam hari itu biasanya berkeringat. Jadi seperti itu ya gejalanya sus. Oh ya sus, saya ini mau tanya, kalau kita tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat di dalam keseharian kita, apakah itu bisa terpapar penyakit tuberkulosis ya sus? Ya, saya juga akan menjelaskan nanti tentang ini ya Bapak. Jadi Bapak, saya juga menganjurkan untuk jendela atau mungkin ventilasi-ventilasi yang ada di rumah Bapak itu untuk dibuka, sering-sering dibuka ya Pak. Karena virus atau kuman dari penyakit tuberkulosis sendiri itu akan mati jika terkena sinar matahari. Baik. Baik, terima kasih sus. Ya Bapak. Baik, untuk sebelumnya Adik dan juga Ibu Hilda, ya saya beritahu, jadi TBC itu bukan penyakit keturunan ya Ibu. Kemudian TBC itu juga bukan karena guna-guna dan juga bukan karena diracuni orang ya. Untuk selanjutnya, jadi TBC sendiri itu adalah merupakan penyakit yang menular. Penyakit menular yang langsung yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis, dan penyakit TBC ini dipastikan dengan pemeriksaan dahak. Jadi sebelumnya untuk mengetahui adanya TBC atau tidak itu pasti akan dilakukan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Ini ada rute-rutenya. Jadi yang pertama itu dahak sewaktu datang ke puskesmas, itu pemeriksaan yang pertama. Kemudian yang kedua dahak pagi ketika bangun tidur, dan yang ketiga dahak sewaktu datang ke puskesmas pada hari kedua. Untuk selanjutnya, bagaimana cara penularan penyakit TBC? Jadi kuman yang berterbangan di udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kemudian masuk ke paru-paru, lalu ke sistem peredaran darah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi penularan TBC sendiri itu bisa ditularkan melalui orang yang sudah terpapar TBC sebelumnya. Gitu. Jadi orang yang terpapar TBC ini, kemudian ada orang yang sehat, itu mungkin bisa tertular karena mereka saling berbicara, kemudian tidak ada seperti penutup atau mungkin masker contohnya, itu bisa menularkan ke orang yang sehat tersebut Ibu. Dan gejala-gejala penyakit TBC, gejala utamanya itu adalah batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Untuk gejala tambahannya itu yang biasanya sering dijumpai itu adalah dahak yang bercampur darah, kemudian sesak nafas itu juga bisa, dan nyeri dada. Gejala tambahnya itu bisa badan lemas atau mungkin nafsu makan menurun, kemudian berkeringat pada malam hari, dan demam meriang lebih dari sebulan. Untuk pencegahan penularan TBC itu harus obatnya itu diminum secara teratur sampai selesai. Kemudian ketika keluar atau mungkin juga di rumah ini ya Ibu dan juga Adik, pakai masker itu agar tidak menularkan ke Bapak atau mungkin menularkan ke anak-anak Ibu yang lain. Itu. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Kalau meludah di tempat yang kena sinar matahari, mungkin di luar rumah seperti itu. Kemudian jemur tempat tidur itu di luar agar terkena sinar matahari. Kemudian ini yang terakhir juga saya sarankan buka jendela rumah lebar-lebar agar udara masuk dan juga sinar matahari dapat masuk, karena kuman TBC itu akan mati apabila kena sinar matahari. Kan pasti bertanya-tanya, apa berapa lama sih harus minum obat terus gitu. Nah, lama pengobatannya itu ditentukan berdasarkan hasil BTA dan juga kultur. Untuk BTA sendiri itu adalah bakteri tahan asam yang bisa mendeteksi adanya penyakit tuberkulosis.
Jadi lama minimalnya itu setidaknya selama 6 bulan dan paling sedikit itu biasanya 4 bulan apabila pemeriksaan BTA-nya itu negatif. Kemudian fase lanjutan. Fase lanjutan itu kemudian ada lama pengobatan. Jadi lama pengobatan ini biasanya bisa sampai 18 bulan atau bisa juga sampai 24 bulan. Itu bisa dilakukan pada pasien dengan lesi paru yang berat dan juga luas. Itu ya, kalau sudah mungkin menderita TBC, dan juga jangan lupa selalu diterapkan pola hidup bersih dan juga sehat, ya. Oke. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan juga adik setelah saya lakukan penyuluhan ini? Alhamdulillah ya Sus ya, dengan suster tadi memberikan penyuluhan tentang tuberkulosis kepada keluarga kita itu sudah termasuk alhamdulillah bagi saya, dikarenakan saya dan juga ibu dan juga anak saya itu sudah mengenal gitu loh apa itu tuberkulosis, dan tentunya kita sudah tahu bagaimana cara mencegah tuberkulosis. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai penyakit TBC ini? Sudah cukup paham Sus, alhamdulillah. Saya harap untuk di keluarga ini segera melakukan upaya kebersihan lingkungan dan juga mengatur ventilasi ya Bapak, serta pencahayaannya yang cukup. Baik Sus. Besok saya akan datang lagi ke sini ya Bapak untuk melihat perkembangan kondisi ibu dan juga adik. Selain itu saya juga akan melihat perkembangan kondisi lingkungan rumah Bapak, dan juga jangan lupa ya Bapak, pola hidup bersih sehatnya diterapkan. Baik Sus. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bapak. Iya, Saya Sus, mau Sus. pamit pulang. Iya, Ya. terima kasih ya Sus. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan juga adik, saya permisi dulu ya. Iya Sus. Terima kasih ya Bapak Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penyuluhan di rumah ini. Kalau begitu saya pamit, permisi. Iya, Sus.